Foodies, makan bakso pakai mangkok udah biasa. Ini nih, bakso pakai klepot. Wah, panasnya awet sampai tetes terakhir. Hai, satu lagi nih foodies, gebrakan dari perbaksoan duniawi, bakso tungku. Penyajiannya agak lain ya, isinya juga istimewa punya. Selain mie dan sayuran, ada bakso keju muncrat. Kuah baksonya juga out of the box nih. Kuah bening, lewat dulu. Di sini foodies bisa pilih macam-macam kuah, mulai dari kuah seblak, kuah gochujang, sampai kuah mis dasem. Cobain langsung deh yuk ah. Nah yang ini pakai kuah mis dasem nih foodies. Wah, seger banget foodies. Dia itu kentalnya kayak gini nih, nggak ada bakso kental kayak gini. Dan beda banget ya foodies. Ini nggak mungkin pakai saus nih. Ini manis, pedas, asem ya. Itu seger banget. Nih, kita coba lagi foodies ya. Wah, enak banget. Mis dasem, amis, lada, asem alias manis, pedas, dan asam. Sensasi tiga rasa kuat nih foodies. Biasanya sih ada di Cirawang mis dasem ya. Tapi pas nyantol di bakso, tanpa tambahan kecap, sambal, atau cuka pun udah lengkap banget secara rasa. Mendingan pisan yo foodies, biarpun judulnya bakso, tetap ada Cirawangnya kok. Ini sih udah kayak collabs bakso featuring Cirawang mis dasem nih. Dia empuk foodies, terus habis itu rasanya gurih, tapi dia masih ada teksturnya. Enak banget ya. Kalau kalian makannya campur sama mie-nya sedikit, campur sama baksonya sedikit, dia rasanya kaya banget foodies. Tuh, Cirawang. Oke, Cirawang. Nah ini nih yang katanya kudu hati-hati. Kalau makan bakso yang ini nggak bisa tuh makan cantik sama makan ganteng. Soalnya ada isian keju di dalam bakso muncrat ya. Wih, mantap foodies. Foodies. Beneran muncrat. Untung nggak kena masnya ya. Nggak kena kan? Nggak kena. Oh, nih, kelihatan. Wah, pertama kali makan bakso muncrat isinya keju. Enak banget foodies. Dia meleleh, rasa kejunya nyampur sama dagingnya ya. Dari selera tanah Sunda, kita geser ke cita rasa K-pop nih foodies. Kalau kuah mis dasem tadi agak kental, nah kuah gochujang ini malah teksturnya terasa lebih ringan, alias nggak medok-medok banget. Benar, tapi rasa khas Koreanya mah daibak. Wah, ini rasanya ada manisnya sedikit, asam sama gurihnya kerasa banget foodies. Tuh, ini sensasi makanan Korea banget ya buat kalian yang suka makanan-makanan Korea. Ini cocok banget pasti buat lidah kalian nih. Wow, dia sedikit pedas foodies dan ada sensasi di lidahnya ya ketika kalian telan. Ini enak banget. Asli sih, kayaknya cuma di sini nih ya penganut selera Sunda, kuliner Korea, dan fans perbaksoan bisa akur dan rukun. Iya, satu lagi nih foodies, kalian yang doyan nantangin lidah juga bisa gabung kemari ya. Soalnya ada bakso kuah seblaknya juga nih. Wah, ini sih definisi bakso pemersatu foodies nih, ya nggak? Oh iya, buat yang susah move on, foodies tetap bisa ketemu bakso kuah bening, bakso telur, dan bakso isi daging cincangnya kok, tenang. Nah, kalau yang ini menu baru yang wajib kalian cobain nih foodies. Namanya doang bakso dengkul, tapi isinya ya gini nih, dengkul isi sumsum ditambah tetelan di sekeliling tulang dengkulnya. Ini sih surga ya foodies. Buat kalian yang suka sama lemak-lemakan nih. Wah, gurih, creamy, enak banget. Wah, kita coba lagi foodies. Empuk, kenyal, tapi nggak alot.
Nah, kalau foodies kepingin nyarinya kemana nih kira-kira? Pasti lokasinya dong, Tony. Kalian kalau penasaran mau makan bakso-bakso enak ini, langsung aja ke Bakso Tungku dan Cirawang Gelis di Pamulang, Tangerang Selatan. Catat ya foodies, Bakso Tungku dan Cirawang Gelis udah buka dari jam 10 pagi. Cus, kita ketemu di sana and ngebakso lazis. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Ayo makan lagi. Aku mau sum-sum lagi. Foodies, tahu dong gulai viral negara Blok M yang satu ini? Yes, gultik. Receh sih, cuma 10 ribuan tapi porsinya suka agak kurang nih ya buat yang lagi pada lapar pol. Nah, makanya nih foodies, sini. Maka receh kasih tahu ini nih. Melipir dikit deh ke dalam perumahan Kebayoran Baru. Ada gulai porsi ngenyangin banget yang isinya daging semua foodies. Ini tuh gulai daging khas Brebes yang seharinya habis 12-15 kg daging. Gulai ini udah eksis selama 12 tahun dan fansnya udah militan benar. Jadi gak heran ya kalau si Ari langsung tancap gas tuh buat makan siang kesini foodies. Ini enak banget nasi gulai Brebesnya. Nah, bedanya nasi gulai Brebes dengan nasi gulai yang lain, itu nasi gulai Brebes ini hanya memakai dagingnya toh. Tuh, nggak ada isian tetelan-tetelan yang lain. Dan kuahnya ini creamy banget. Ada rasa kunyitnya juga terasa banget. Dan ada rasa dari saripati dari dagingnya sendiri. Dan ini enak banget. Dagingnya juga lembut banget foodies. Langsung kita makan foodies. Yeps foodies, bayangin aja nih makan siang selalu rame loh dengan satu porsi yang full of daging yang direbus minimal tuh 1 jam menggunakan api kecil biar dagingnya lunak. Plus di sini milih dagingnya juga teliti banget nih foodies. Biasanya pakai daging sapi bagian sengkel yang punya serat lebih halus jadi udah pasti lebih empuk. No alot-alot club. Aroma kuahnya guys, wangi rempah banget. Gak cuma kunyit, tapi juga ada ketumbar, lengkuas, jahe, sampai kayu manis pun masuk tuh foodies. Pas disantap anget-anget kayak begini, auto nyegerin mulut dan hati ya. Secara ini masakan tangan langsung dari Pak Suripto yang asli Brebes. Jadi bukan cuma ngeklaim doang nih foodies, tapi rasanya emang selezis itu. Sampai si Ari makannya lahap banget sih, widih. Foodies. Daging di mangkok aku udah habis. Aku mau pesen lagi 1 porsi lagi. Pak, hadir. Aku boleh pesan 1 lagi ya? Siap. Dagingnya? Siap. Yang banyak yang akeh. Saking enaknya dagingnya dan lembutnya itu dagingnya foodies. Makanya aku pesan lagi. Tekstur dagingnya itu memang tebal, tapi pas digigit ini empuk banget foodies. Wah, Mas. Tadi kan saya ini udah mangkok kedua nih mas. Mas sering datang ke sini? Sering. Oh sering. Nah dagingnya itu empuk banget kan ya mas ya? Dagingnya tuh lembut banget. Tuh, dagingnya lembut banget foodies. Foodies mau dikasih sambal sampai keringet mengucur atau ditambahin acar timun yang nyegerin, pokoknya malah lahap banget ya kalau udah masuk ke mulut ini. Lazis. Karena bahan-bahan dari acarnya itu seger-seger semua, jadi si gulainya ini, daging gulainya ini udah creamy ditambah acar yang sangat segar tuh enak banget di mulut. Apalagi timunnya, wortelnya tuh kletus tuh enak banget foodies. Apalagi tahu harganya cuma 20.000 aja. Apa nggak pengen borong nih buat dibungkus pulang? Makanya foodies pas jam makan siang begini Pak Suripto nggak ada istirahatnya guys. Ngelainin pembeli terus nggak pakai berhenti soalnya orang datang silih berganti. Dari tahun 2013 nggak pernah pindah tempat, selalu di sini terus. Jadi nggak heran nih banyak pelanggan setianya, salah satunya bapak ibu ini. Dari anak SMP? Ya, dari anak saya SMP. Sekarang anaknya umur berapa? Udah kuliah UGM. Wah. Yaps, ngiler nggak sih? Ya kalau ngiler jangan cuma nonton doang dong. Langsung aja yuk kita gaskan ke nasi gulai Brebes yang ada di Jalan Kerinci, Kebayoran Baru. Walaupun tempatnya sederhana gerobakan gini, tapi jangan salah, bawa 20.000 aja kamu udah bisa makan kenyang, no drama seharian karena rasanya lazis. Makan receh, menu receh,
tapi rasa nggak receh. Tetap ya, kalau makanan India itu rempah-rempahnya itu lebih strong. Kalau mie-nya menurut aku ini super lembut sekali tuh. Jadi kayaknya dia buatan sendiri. Ini To press and eat that. Oke, jadi harus di press dulu like this, right? Oh, oke. Wow. Foodies, kalau di Indonesia ada perkedel, nah di India ada yang mirip-mirip nih, namanya Manchurian. Bentuknya sih bulat-bulat kayak bakso ya, tapi Manchurian ini terbuat dari aneka sayuran foodies seperti kol, wortel, bawang bombay, dan daun bawang. Nggak perlu ke resto fancy foodies buat nyobain Manchurian. Jalan-jalan aja ke pasar di Mumbai, pasti ketemu deh tuh. Foodies, ini kita ada di Dadar Market atau pasar dadar di Mumbai. Nih, lihat orang makannya lahap-lahap sekali. Ini namanya Manchurian sepertinya. Tapi aku kepo, coba kita tanya. Wow, kita tanya langsung sama yang beli ini kayaknya. Hello. Wow. What's your name? Tanvi. Okay, so are you from here, from Mumbai? Okay. Well, look delicious. So, what is the ingredients? What are the ingredients? I do not know exactly, but Uh-huh. they use cornstarch and cabbage. A cabbage, various okay. spices Uh-huh. like garlic and ginger. Mm-hmm. Basically, a confluence of spices and grains, sort of, and vegetables. Oke, wow, ini katanya banyak rempah-rempahnya. Ada chili juga, ada garlic, ada lain-lain ya kan. Thank you. Ya, wanna try. Manchurian ini sebetulnya bukan makanan asli India ya foodies, lebih ke makanan fusion antara India dan Tiongkok. Bahan-bahan sayurnya mirip dengan tumis kubis ala Tiongkok nih foodies, tapi menggunakan rempah-rempah kuat ala India. Nggak heran ya warnanya merah menyala gini. Ini bisa dicemil ya guys, bisa juga dimakan bareng sama mie ala India kayak begini nih foodies. Nah, Dani mau cobain Manchurian dicampur dengan mie kering, kubis, dan saus merah. Aduk-aduk-aduk, tinggal sajikan deh. Simple ya foodies. Oke, sekarang kita sikat yang namanya Manchurian. Manchurian itu yang bulat-bulat ini foodies. Ini terbuat dari sayur-sayuran katanya, ada kubisnya juga ya kan. Tuh, waduh. Kemudian di mix dengan Chinese bell, tuh kayak mie kering gitulah pokoknya ya. Sama si sambelnya. Wih, cobain. Dia itu garing-garing, tapi pas dicampuran sausnya jadi lembut. Pedasnya menurut aku cukup mendominasi ya, tapi cenderung ke gurih-gurih gitu sebenarnya. Terus kriuk-kriuk dari si kolnya itu juga menambah kenikmatan dari si Manchurian ini. Jadi bukan hanya rasa sausnya, tapi kriuk-kriuk kol, terus apa ini, ada percabean-cabean inilah pokoknya foodiesnya juga menambah sensasi kenikmatan dari Manchurian. Mantap. Teksturnya tuh rame, rasanya juga rame loh foodies. Rasa sausnya ini emang strong banget, terbuat dari campuran saus tomat, kecap asin, dan cabai. Makanya berasa banget itu asam pedas gurihnya. Meski nggak familiar buat lidah Indonesia ya, tapi ternyata masuk-masuk aja nih foodies. Lanjut yuk, ada mie ala India yang warna merahnya nggak kalah menyala sama Manchurian. Namanya chow mein. Mie-nya tuh ala China, bumbunya ala India dengan setelan garam masala dan daun kasuri yang rasanya mirip-mirip seledri. Ini namanya chow mein, warnanya merah, terus ada daun seledri juga. Tuh ya kan, sama ada kubis. Jadi kalau misalnya pengen ditambahin si Manchurian itu juga boleh, teman. Kalau misalnya pengen yang pure chow mein seperti ini, yang original versionnya, boleh banget. Langsung sikat, bismillah. Sesuai dengan lidah orang Sumatera. Jadi tetap ya, kalau makanan India itu rempah-rempahnya itu lebih strong. Kalau mie-nya menurut aku ini super lembut sekali tuh. Jadi kayaknya dia buatan sendiri. Ini adalah mie dari tepung terigu. Jadi mantap.
Seporsi Manchurian dan chow mein ini masing-masing harganya cuma Rp30 alias Rp6.000 aja. Wow, receh bingit ya foodies. Ini porsinya emang nggak terlalu banyak ya guys, makanya Warlock Mumbai itu bisa makan 2 porsi langsung kalau jajan di sini. Tetap receh sih, harga 2 porsi ya cuma sekitar 12.000 aja tuh foodies. Pasar di Mumbai itu rata-rata bukanya siang tuh foodies. Jadi kalau mau jajan di pasar dadar Mumbai ini baru pada buka dari jam 12 siang sampai malam. Bukan hanya aku aja yang warga di luar lokalnya India ya kan, tapi mereka-mereka ini juga approve sepertinya. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Yeah. Thank you. Yeah. Waduh, nggak recehan katanya, mantap banget. Sikat lagi. Nah foodies, kalau kamu jalan-jalan ke Mumbai, India, wajib banget mampir ke stasiun CST ya, stasiun kereta pertama di India nih. Gedung stasiunnya tuh kayak cakep banget, ala bangunan Eropa gitu foodies. Stasiun CST ini emang dibangun pas India masih dijajah Inggris, makanya berasa lagi di Eropa ya kan? Sejak tahun 1800-an sampai sekarang, stasiun ini masih digunakan untuk penumpang kereta antar kota dan dalam kota. Foodies, ini suasana di dalam keretanya Mumbai ya, kereta India ya kan. Tuh, rame banget, banyak yang berdiri, banyak yang duduk. Iya kok nggak dapat, nggak bisa duduk. Benar-benar super rame sekali. Suasananya nggak beda jauh ya sama KRL di Jabodetabek ya kan? Padat benar pas jam pulang kerja foodies. Nah ternyata kereta di Mumbai itu sama banget loh kayak yang sering kita lihat di sosmed ya foodies. Naik turunnya agak heboh gitu. Foodies, welcome to Mumbai, India. Wah, hari ini aku ada di CST Station. Ini adalah stasiun kereta di Mumbai yang masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Stasiun CST di Mumbai ini merupakan stasiun andalannya para pekerja di sini foodies. Ya mirip-mirip stasiun Manggarai di Jakarta lah ya. Nah sama kayak stasiun KRL di Jakarta yang banyak pedagang makanan, di sini juga ada dong foodies. Nah salah satu yang paling terkenal adalah kedai Aram Vada Pav. Ini letaknya pas banget di seberang stasiun CST. Vada Pav itu makanan lokalnya orang Mumbai foodies. Bentuknya sih mirip burger ya, tapi nggak pakai daging. Vada artinya bola kentang, sementara Pav artinya roti. Jadi Vada Pav itu adalah roti dengan isian kentang tumbuk. Terus ada tambahan cabai hijaunya gitu foodies. Makanya Vada Pav itu sering disebut burger versi vegetarian. Oke, nah sekarang kita mau pesan di sini, ada kupon counternya di sini. Jadi kita pesan dulu baru nanti kita kasih ke situ ya. Sebentar foodies lagi antri. Karena Aram Vada Pav ini selalu ramai foodies, jadi sistem antriannya agak riwah nih. Bayar di sebelah kiri buat dapat nomor antrian, baru itu ambil Vada Pav-nya di sebelah kanan. Ya, thank you. Ya, ini dia foodies. Dapat uang, dapat makanan sekaligus 2, ya kan? Ini di dalamnya itu ada potato, terus dikasih cabe, terus ada rotinya juga. Aduh, mengenyangkan. Kayaknya kita geser ya, kita geser sebelah sini yuk. Orang pada antri, yuk. Kedainya emang gak ada tempat buat makan ya foodies, jadi orang-orang yang beli pada makan sambil standing party gitu deh. Vada Pav tuh termasuk cemilan yang udah populer sejak tahun 60-an loh foodies. Tadinya tercipta untuk menyediakan makanan murah bagi para pekerja tekstil. Nah sampai sekarang nih, Vada Pav tuh masih jadi andalan pekerja di Mumbai untuk mengisi perut sepulang kerja. Hello. Ah, what's your name? Vinaigan. Bina. Wow, okay. Look delicious. So, how does it taste? Good. Oh, okay. Nah, wow, katanya good buat warga atau warlocknya India ya kan? Eat no. What? You eat no now. Oh yeah, sure. I wanna eat now. Kita coba langsung ya. Oke. Indian burger. Yeah, like a burger, but the inside ini adalah potato, right? Tuh, potato with cabe. Kita coba langsung. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. To place and eat that. Oke, jadi harus di
Press dulu, like this, right? Oh oke, wow. Ternyata harus di press gini dulu foodies. Kayak gini, ha? Wow. Ini tuh ya, rasanya kalau menurut aku ada gurih-gurihnya. Terus pedas dari si cabai ini. Wah, nih cabai. Ini jenis cabai apa ya? Kok warnanya tuh agak beda gitu. Coba. Pedas. Pedas. Wow. Jadi si kentangnya itu di dalamnya itu benar-benar lembut banget. Terus dicampurin dengan ada bumbu-bumbu khas Indianya juga. Tuh. Bener kayak burger ya. Cuman rasanya totally beda banget. Tuh. Burger kearifan lokal Mumbai nih, harganya cuma Rp25 atau sekitar 5.000 aja foodies. Wah, menang banyak deh pokoknya mah, goceng udah kenyampol nih. Foodies, selain pedas dari si cabenya tadi, dia tuh nih, lihat tuh foodies ya, bumbunya itu banyak banget. Ini namanya chutney, ya kan? Ini adalah perpaduan si bawang merah, kemudian ada juga si chili powder atau bubuk cabai, makanya dia seperti ini. Ini aku belum cobain nih, kita sikat ya, apakah dia akan lebih pedas dari si cabai yang tadi? Nih, bismillah. Tuh. Wah. Dia pedasnya jauh lebih pedas cabai lokal Indonesia ya kan. Jadi kayak bubuk cabai tapi pedasnya sedikit gitu. Nah kalau foodies pengen cobain Vada Puff, sebetulnya sih kayak banyak yang jual nih foodies, tapi yang paling viral dan rame ya Arab Vada Puff ini. Aduh, mohon maaf foodies ya, meskipun harganya tuh murah, 4.000 sekian-sekian, hampir 5.000 lah ya kan. Tapi ini porsinya tuh bener-bener mengenyangkan, makanya dia tuh di depan stasiun. Jadi orang berseliweran keluar masuk stasiun, mampir dulu ke sini, ke Wadafal gitu ya. Ngomongnya mantap banget, makan receh menu receh. Tapi rasa nggak recehan. Sego jagung babat yang paling rame di Surabaya udah ada di tanganku ini. Enak ternyata, gurih, kenyal, udah gitu bumbunya juga enak, ngeresep banget. Karena tadi bikinnya kan lama banget. Foodies, icip-icip sego jagung babat teramai dan terlaris se-Jawa Timur yuk. Belum buka aja, tenda sego jagung ini udah rame yang antri tuh foodies. Yaudah, biar kebagian kita langsung aja yuk ngantri bareng sama Rizal Akbar. Foodies, ini dia warung sego jagung babat Pegirian. Saking ramenya antrian dibagi dua, antrian yang dine in dan yang bungkus biar nggak dempet-dempetan. Foodies, ini dia bintang utamanya, babat sapi. Walaupun termasuk jeroan, tapi babat di sini tuh ratingnya bintang 5 loh foodies. Wih, sampai-sampai ini bisa habis 300 kg loh per harinya. Wadidaw. Proses mengolah babat biar enak itu juga nggak sembarangan. Butuh proses yang lumayan panjang foodies. Setelah proses pembersihan, babat bakal direbus untuk pengempukan. Setelah itu dimasak dan dimarinasi lagi tuh dengan bumbu rempah seperti bawang putih, ketumbar, dan juga kunyit. Nah baru deh tuh babatnya bisa digoreng. Sebelah sana itu ada peye udang. Peye. Ya, sebagai pelengkap. Boleh sambil nyanyi kali ya, Iwa Peye. Iwa Peye. Ih, jangankan babatnya, paru dan jeroan lainnya juga menggiurkan, yes. Yaudah Izal, langsung kita pesan sama sego jagungnya. Nah, ini dia sego jagungnya foodies, terbuat dari beras putih yang dicampur dengan jagung yang sudah digiling. Lanjut kita pakai telur, kikil, paru, dan babatnya dong ya. Pokoknya ambil yang best seller mumpung masih lengkap nih. Oh ya, jangan lupa yang merah-merah merona itu tuh, sambal segonya foodies.
Jangan lupa kasih peye. Nah, ini dia sego jagung babat yang paling rame di Surabaya. Udah ada di tanganku. Ini panas banget asli foodies. Kemudian tidak lupa ada peye sebagai topping untuk di nasi di sego jagung ini. Gimana sih rasanya foodies? Let's go, kita cobain yuk. Mantap, udah lengkap ya menu sego jagung babat pegirian kita nih foodies. Yuk Rek, kita cobain yuk. Emang bener ya, antri rame di sini tuh foodies. Karena memang selain gurih, si jagungnya itu ada sensasi sendiri karena jagungnya itu digiling-giling, bukan jagung yang gede-gede gitu foodies. Rasanya mantep, karbonya dapet, proteinnya ada, pokoknya mantep deh. Terus pas tadi disiramin kuah, jadi si kuahnya tuh udah masuk ke dalam sego jagungnya ini foodies. Rasa sego jagung emang khas banget foodies, ada manis-manis dan gurih-gurihnya gitu, bikin ngunyah makin ajib. Demi foodies, ini adalah babat yang pertama kali masuk ke mulut aku seumur hidup. Enak ternyata, gurih, kenyal, udah gitu bumbunya juga enak, ngeresep banget foodies karena tadi bikinnya kan lama banget. Jadi buat yang nggak suka babat, cobain deh, ternyata enak. No wonder ya kalau babat di sini jadi primadonanya foodies karena nggak ada bau amis sama sekali. Teksturnya juga super empuk. Rasa rempahnya juga terasa di setiap gigitannya. Ini lazis. Untuk menyempurnakan semua rasa ini dia peye. Udangnya enak banget karena dia nggak bikin gatel yang di lidah gitu foodies. Udah gitu nggak bau. Ini udangnya fresh banget dan kayaknya ini udangnya udang fresh semua tuh. Foodies, nggak heran ya kenapa warung sego jagung babat pegirian itu bisa ramai dan orang rela antri lama demi sepiring nasi jagung babat. Karena rasanya emang enak banget. Susah pola nemuin kombinasi yang pas kayak begini nih foodies. Selain itu harganya juga receh loh, start dari 12.000 aja. Satu nggak cukup foodies, kayaknya aku mau nambah lagi. Tetap dimakan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan. Aku mau ngantri lagi foodies. Let's go! Foodies, ada angkringan viral nih di Jogja. Lihat-lihat tuh pada ngegas semua loh ya, kepengen makan di angkringan yang satu ini. Sesuai dengan namanya, angkringan balap Paseban. Ini beneran pada balapan semua jajannya. Foodies, ini nggak bisa dibiarin foodies. Karena ini antriannya udah mengular kemana-mana. Anyway, sekarang aku lagi ada di daerah Bantul. Lagi mau jajan di angkringan balap Paseban. Nih, ini udah ada piring. Ini banyak banget makanannya, aku harus ngambil satu-satu karena takut buru habis. Let's go. Mas, ini rasa apa mas? Rasa tempe. Oh, rasa tempe, isinya tempe. Kalau iki? Sambal bandeng. Oh ini tempe dan juga sambal bandeng. Aku ambil dua aja foodies. Aduh, nasi angkringannya sampai menggunung gitu ya foodies. Tapi ini sebentar aja udah ludes loh. Dalam sehari angkringan balap Paseban bisa menjual lebih dari 300 porsi nasi kucing. Ulala, banyak juga nih guys. Ini antrinya luar biasa foodies. Ibu lagi antri SIM juga ya bu? Waduh, banyak banget jajannya bu. Rame-rame ya bu, udah sering kesini ya bu? Baru satu kali ini. Tuh bener kan foodies, jajan di angkringan yang satu ini bener-bener dia nggak bisa ambil satu atau dua, kudu banyak pokoknya. By the way, angkringan balap Paseban ini bukanya dari jam 4 sore hingga jam 10 malam foodies. Jadi pas banget nih, sembari jalan-jalan sore terus mampir datang ke sini buat isi bahan bakar perut. Iki apa mas? Ini gula batu, ini tape. Aku bikin minuman ini satu yo. Ini namanya minuman apa mas? Es tape ketan. Es tape ketan foodies, kita coba. Selain nasi kucing yang terkenal endul, gorengan di sini juga nggak kalah jadi favorit loh. Beneran balapan tuh mas yang masak dengan para pembeli ya. Soalnya baru matang aja langsung ludes. Cus Rizal, kamu antriin juga tuh gorengannya. Jangan mau kalah sama yang lain, oke? Foodies perjuangan nggak sampai di sini foodies. Ternyata masih banyak orang-orang yang antri gorengan tuh, lihat antri-antri di sini. Kita rebutan foodies. 1, 2, 3. Wih.
Jadi kira-kira sendul apa sih nih sampai rela rebutan kayak begini ya foodies? Yo wes Lezal, mumpung masih panas-panas, capcus langsung kita cari tempat buat takis semua yang udah ada di tangan. Let's go! Akhirnya aku dapat juga foodies rebutan sama mereka. Bagaimana kita makannya di mana? Tuh lihat di sana rame banget foodies. Ayo kita langsung coba, let's go! Angkringan balap Paseban ini udah jualan dari tahun 2007 alias sudah berusia 16 tahun. Yang bikin angkringan satu ini spesial banget di hati para foodies ya karena harganya tentu murah meriah dong, receh gitu loh. Satu bungkus nasi kucing dengan semua varian lauk pauknya ini foodies cuma 2.500 only. Wah ini mah receh popolan nih. Pantesan aja pada diserbu. Harganya murah meriah tapi rasanya andelita bamba. Coba-coba kasih paham ke foodies nih Zal. Foodies, ketahuan kan aku lagi makan apa ini, gorengan yang panas banget foodies. Tadi setelah antrian sat-set, lihat angkringan balapan Paseban. Kenapa dibilang angkringan balapan Paseban? Karena ini semuanya kayak balapan sat-set siapa yang cepat dia dapat foodies. Seperti biasa kalau gorengan nggak pakai cabai itu nggak enak foodies. Dibantu sore-sore sambil nongkrong dimakan gorengan panas dan juga macam-macam angkringan ini seru banget foodies. Tuh lihat di belakang aku orang-orang lagi pada nongkrong. Gorengan bakwan di sini benar-benar endul karena daun bawangnya tuh royal bingo loh foodies. Sampai lewat depan angkringannya aja udah salah fokus kita dengan wanginya yang harum mempesona. Kecantol deh tuh buat jadi mampir. Berikutnya coba tebak ini apa foodies? Ini adalah tahu bakso yang dipotong-potong dan juga dibakar foodies. Ini pertama kalinya aku nyobain tahu bakso dibakar di meja angkringan. Bagaimana rasanya? Langsung kita cobain. Foodies, tahu nggak ini kan tahu dalamnya tepung tapioka. Ketika dibakar kemudian dikasih bumbu manis pedas gitu. Aroma bakarannya kerasa, bumbunya berasa dan tahu baksonya ini masih ada. Dan dalam itu kayak ada isian campuran ikannya gitu foodies, enak deh. Ikan yang digunakan adalah ikan tuna foodies dicampur dengan tepung tapioka plus ditambahin bumbu manis pedas. Aduh hai, endul serendul rasanya di lidah. Ini lazis. Ayo Rizal, kalau nasi kucingnya gimana nih rasanya? Ini bandengnya enak loh, pedas, gurih, bandengnya juga enak, nggak bau, bandeng segar foodies. Wah bener-bener nikmat mantap ya, gak usah merogoh kocek mahal-mahal nih foodies. Pas banget deh makan di sini sambil ngobrol-ngobrol santuy bersama keluarga, ditemani vibes kota Jogja yang adem ayem. Wah nikmatnya. Capcus foodies, kalau kamu lagi ada di Jogja main-main ke sini ya. Alamatnya ada di Alun-Alun Paseban, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Nah, aku mau antri lagi untuk nyobain makanan yang lainnya karena tadi ada menu yang belum sempat dibeli, belum sempat dimakan. Langsung aja kita langsung ke sana, tapi tetap dimakan receh. Menu receh tapi rasanya enggak recehan. Foodies, tahu dong stasiun kereta di pusat Jakarta yang warna bangunannya coklat? Namanya sering disebut-sebut jadi pantun tuh. Yup, Stasiun Cikini. Cikini kegondang dia. Kalau itu lagu kali ya. Cikini kegondang dia. Lapar begini kita cari jajan aja. Cakep. Ya ampun, stasiun Cikini tuh ya termasuk stasiun yang paling rame ya. Dan gak heran kalau di sekitaran stasiun Cikini ini banyak banget jajanan. Ya foodies, biasanya sih abis naik kereta tenggorokan tuh kering banget ya kan. Nah jajanan pertama kita cari yang seger-seger dong. Es dawet yang satu ini agak lain nih foodies. Soalnya nggak pakai santan plus banyak varian rasanya. Ada stroberi, mangga, coklat, sampai kopi. Ini dawetnya beda sama dawet-dawet yang pernah aku rasain sebelumnya ya. Coba bisa dilihat ya foodies ya. Ini dawetnya tuh dari warnanya aja udah beda. Terus teksturnya ini juga jauh berbeda. Jadi teksturnya jauh lebih kenyal. Tambah lagi nih uniknya, kalau biasanya bentuk dawet itu panjang-panjang, nah yang ini malah bulat-bulat mirip ke cebong foodies. Teksturnya juga lebih kenyal ketimbang dawet biasa yang udah hancur.
Sensasinya jadi mirip boba yang mesti dikunyah dulu. Asik ya? Terus ini manisnya juga pas banget. Nggak terlalu manis. Takarannya udah pas banget. Ditambah dia ada creamy-creaminya gitu. Karena dia bukan pakai santan Foodies ya. Kalau pakai santan kan dia cenderung ke gurih ya. Tapi kalau ini creamy karena dia pakai fiber cream sama tambahannya susu. Wow, enak banget ini, jadi inovasi yang ciamik banget ya. Ini benar-benar definisi si dawet ini naik kelas Foodies. Walau nggak pakai santan, tapi rasa gurih dan creamy kuahnya nggak berkurang sedikit pun Foodies. Nah, selain lebih sehat, campuran fiber cream dan susunya ini ternyata seseger itu loh. Wih, cakep bener.